Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel IDL ke Gaza, Palestina menjelang pertengahan November 2023 ini masih terus berlangsung. Dalam catatan CNN Indonesia, selain menyasar wilayah sipil, serangan udara Israel itu juga menghancurkan masjid, gereja, dan rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Tercatat 136 masjid dan 3 gereja hancur dan rusak parah sejak Israel melakukan penyerangan. Korban yang meninggal dunia dari pihak Palestina menembus jumlah 10.000 orang. Sementara di belahan dunia yang lain, demonstrasi dan seruan penghentian perang terus berlangsung di berbagai negara. Tidak hanya kepada Israel, perwakilan negara-negara pendukung Israel pun tak luput dari sasaran demonstrasi. Begitu juga outlet-outlet produk yang disebut-sebut mendukung Israel juga menjadi sasaran boikot. Tapi mengapa serangan Israel terus berlangsung meskipun ada tekanan dari dunia internasional? Saya berbincang dengan Ahmad Ghazali, mantan diplomat senior yang malang melintang selama 30 tahun lebih di dunia diplomasi internasional. Pada prinsipnya, suatu kebijakan itu tentunya didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing-masing, itu dulu prinsipnya. Nah, jika ada tutukan dari publik, dari warga negara lain, itu juga mungkin bisa dijadikan, tapi tidak serta-merta merubah kebijakan itu. Nah, mungkin dari publik dari negara lain bisa mempengaruhi negaranya sendiri, negaranya masing-masing, kemudian dari berbagai negara juga seperti itu, kemudian mungkin saja itu bisa memberikan moral pressure sebetulnya ya bagi negara tertentu itu. Dan kalau itu memang akhirnya menyangkut kepentingan nasionalnya, misalnya ada tekanan politik, tekanan ekonomi dan lain sebagainya, mungkin itu bisa berubah, tapi tidak serta-merta merubah kebijakan itu sendiri. Pak Ghazali, dari 30 tahun lebih Bapak bertugas, apakah ada peristiwa hampir serupa? Artinya ada negara yang melakukan kegiatan tertentu, kemudian publik secara luas menolaknya, dan kemudian kira-kira ada perubahan atau seperti apa, Pak? Mungkin pernah ada experience di bidang itu. Saya pertama kali penempatan itu memang di Mesir, kemudian di Namibia, kemudian selanjutnya di Portugal, New Zealand, dan terakhir di New Caledonia. Selama kami di negara itu memang tidak ada yang seperti itu. Namun kalau kita ngelihat pada waktu di Namibia itu juga kan ada tekanan sebetulnya, tapi lebih pada tekanan pada negara-negara ya, di mana kita juga sebagai anggota dari Dewan Namibia yang mengharapkan atau mendesak supaya Namibia itu merdeka. Nah, di situ Afrika Selatan sebetulnya ingin menjadikan Namibia itu sebagai provinsi ke-7. Tapi itu ditolak terus-menerus, melakukan tekanan-tekanan. Tapi dalam hal ini adalah publik, bukan publik seperti yang sekarang ya, yang publik rakyat dari negara masing-masing, tapi ini sebagai publik masyarakat internasional, mungkin itu lebih tepatnya masyarakat internasional yang menghendaki Namibia merdeka. Nah, setelah dengan berbagai macam penekanan, PBB juga memberikan tekanan, akhirnya pada tahun 90 Namibia itu juga merdeka. Jadi mereka sangat berterima kasih sebetulnya pada salah satunya pada Indonesia yang terus-menerus istiqomah istilahnya, terus-menerus mendukung kemerdekaan Namibia. Pak, kalau kira-kira sekarang ini ya, sebuah negara yang melakukan tindakannya apapun itu, tapi kemudian mendapatkan pressure secara internasional, tapi tetap tidak mengubah tindakannya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Sebetulnya banyak juga kalau misalkan itu publik, misalnya melalui boikot produk-produk itu, tapi juga dampaknya boikot itu juga tidak signifikan sih. Tapi kalau kita ngelihat dalam kasus Palestina Israel, ini Israel itu kan sebetulnya sejak tahun 67 kan
sudah perang. Kemudian ada juga resolusi nomor 242 tahun 1967 yang intinya adalah meminta Israel untuk mundur sebetulnya. Untuk mundur dari wilayah-wilayah itu, tapi tidak diabaikan oleh mereka, termasuk Yerusalem Timur pada waktu yang dicaplok itu ya, West Bank, jalur Gaza, tepi barat ya, West Bank Gaza, kemudian Sinai dan dataran tinggi Golan. Nah, tapi dalam perkembangannya ya, kemudian ada lagi perang tahun 73. Di situ juga ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang bahkan yang itu diusulkannya lucunya sama dua pihak, yaitu Soviet Union sama Amerika. Mereka menyampaikan resolusinya disetujui oleh semua negara anggota Dewan Keamanan PBB. Keluarlah itu untuk ceasefire ya, untuk itu. Nah, setelah itu bertahun-tahun dan bertahap memang akhirnya Semenanjung Sinai kembali ke Mesir ya pada tahun 79 setelah ada Camp David, di mana Jimmy Carter juga turut berperan di situ, Presiden Amerika waktu itu. Kemudian juga Jordan waktu itu di bawah Jordan ya, namanya tepi barat dan Gaza itu juga dikembalikan, tapi dikembalikannya melalui ke Palestina ya, tapi di situ pun hanya otonomi saja Palestina kembalikan ini. Sedangkan Sinai sampai sekarang dengan Syria masih belum ini. Termasuk juga yang dengan Palestina itu adalah Yerusalem Timur. Artinya, ketika misalnya pertama mungkin kita kembali ke desakan publik. Ketika publik mendesak, kita tahu kemarin jutaan orang berkumpul di Jakarta, kemudian di banyak tempat kalau saya tidak salah di Berlin, kemudian di Amerika beberapa kota juga bergerak dan seterusnya gitu. Itu bukan berarti menjadi jaminan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu akan bisa berhenti, Pak ya. Tidak ada jaminannya kalau menurut saya seperti itu. Cuman memerlukan moral pressure lah. Moral pressure dari berbagai negara di kawasan dunia ini yang menghendaki sebetulnya gencatan senjata dulu itu pertama ya. Kemudian ya selanjutnya ya two state solution dan lain sebagainya. Itu kan tidak berpengaruh. Bahkan resolusi Dewan Keamanan PBB saja yang sudah diinisiasi oleh seluruh all out ya dari semua anggota Dewan Keamanan PBB itu juga tidak diabaikan oleh Israel. Ya apalagi hanya sekedar publik ya. Bahkan sekarang ini bukan publik lagi. Istilahnya sudah 138 negara kalau saya mendukung kemerdekaan Palestina, tapi juga tidak diabaikan oleh. Jadi memang resolusi ini juga resolusi yang sifatnya moral. Dari resolusi Majelis Umum PBB juga mengeluarkan resolusi, ada juga yang dari yang bisa mempunyai kekuatan eksekusi, yaitu dari Dewan Keamanan PBB. Tapi itu juga tidak dihiraukan oleh mereka. Jadi betapa kuatnya istilahnya, betapa keras kepalanya Israel dalam hal ini. Mungkin mereka juga punya pendiringan masing-masing ya dalam hal ini. Apakah itu memang artinya adalah apakah forumnya itu hanya dalam tanda petik sekedar itu dan tidak ada lagi forum yang lain ketika sebuah ketetapan tidak dilaksanakan dan lain sebagainya, kemudian business as usual, tidak ada sanksi dan seterusnya. Apakah hanya sekedar itu, Pak, yang bisa dilakukan secara internasional gitu? Karena kan kita ini kalau boleh dibilang ada di Dewan Keamanan ini ada sistem hak veto. Nah, hak veto inilah yang sebetulnya yang dimiliki oleh negara-negara pemenang perang, yaitu Amerika, Rusia, ya kalau sekarang Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. 5 negara itu aja sebetulnya. Padahal pada waktu didirikannya istilah PBB pada waktu itu, anggotanya mungkin tidak lebih dari 60 lah. Mungkin 50 sekian gitu ya. Kalau sekarang kan sebetulnya kalau kita mau terbuka, itu sudah sangat berubah. Sudah lebih dari 200 mungkin sekarang nih anggota
PBB keseluruhannya itu. Dan juga ada muncul kekuatan-kekuatan ekonomi yang tidak bisa disepelekan, misalnya India di kawasan Asia, atau mungkin juga Indonesia, kemudian Jerman, Jepang, Korea, kemudian juga di Afrika Selatan, atau di Turki misalnya ya. Itu kedua merupakan kekuatan-kekuatan ini. Cuman memang itu reformasi itu dari dulu memang kita inginkan, misalnya kita inginkan adanya reformasi masalah itu. Bahkan juga Jerman yang ini juga mendukung sebetulnya untuk melakukan reformasi. Cuman mungkin reformasi ini mungkin ada dua ya. Apakah reformasi penambahan anggota Dewan Tetap Keamanan PBB, ataukah penambahan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Itu juga mungkin masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Tapi yang jelas, kalau kita mau terbuka di negara demokrasi ini, itu mencerminkan sistem Dewan Keamanan PBB ini tidak demokratis. Masa 5 negara yang hanya bisa menentukan, istilahnya bisa menentukan adopsi dari ini tidak bisa diveto. Hak veto itu kan hak untuk mencegah dan membatalkan adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Dan syarat-syaratnya yang jelas tuh dari kan kita anggota tidak tetapnya itu ada 10. Nah, syarat minimalnya itu 5 negara anggota tetap tidak memveto itu. Kemudian plus ditambah 4 orang lagi dari negara anggota tidak tetap. Jadi 9. Ini seperti itu baru bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan negara-negara yang terafiliasi secara regional atau kelompok-kelompok, misalnya apa namanya Asia, misalnya ada ASEAN, terus kemudian misalnya ada OKI dan lain sebagainya. Bapak mungkin yang lebih memahami. Apakah negara-negara yang berkumpul secara regional ini ada fungsinya untuk menghadapi katakanlah kasus Israel Palestina misalnya begitu, Pak? Di ASEAN sendiri juga sebetulnya prinsipnya istilahnya mengutuk ya, prinsipnya ya, mengutuk tindakan Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza. Tapi memang sayangnya di ASEAN itu sendiri tidak satu suara, Pak. Ya misalnya Indonesia sama Malaysia sama Brunei itu sama ya, sama suaranya. Tapi Singapura beda juga, Vietnam juga berbeda mungkin. Itu intinya adalah pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Karena Singapura punya hubungan diplomatik dengan Israel. Vietnam juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Thailand juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Filipina juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Pak, ketika Indonesia sudah menyatakan sikap dalam kemarin di Jakarta, itu kan bahkan Bu Retno Marsudi sempat berpuisi dan seterusnya. Ketika sebuah negara sudah menyatakan sikap terhadap tindakan negara lain seperti yang terjadi di Israel dan Palestina, apakah itu tidak menyulitkan peran yang dimainkan secara global, Pak? Ya itu sebetulnya bagi kita, saya sendiri pandangan pribadi saya ini dilematis ya, karena memang kalau kita ingin berperan besar dalam hal itu ya mungkin punya setidaknya lah kita ada hubungan sedikit normal jelas gitu ya. Tapi kan posisi kita jelas sekarang gini, logikanya kalau kita misalnya punya hubungan diplomatik misalnya, ini hanya misalnya aja dengan Israel, ya kita bisa merundingkan mereka, ayo kita berdiri sama-sama, itu wajar kan? Tapi kalau misalnya kita tidak punya hubungan diplomatik, kita ini ya jelas Israel sendiri juga tidak mau istilahnya dimediasi oleh Indonesia. Itu suatu hal yang istilahnya fakta ya, fakta yang tidak bisa diapa-apakan itu. Serangan semacam ini dikhawatirkan memunculkan balasan yang paling tidak diinginkan di seluruh dunia adalah aksi terorisme. Menurut Pak Ghazali, apakah kekhawatiran itu beralasan? Sebetulnya yang sangat tidak kita harapkan dimanapun sebetulnya, karena
tindakan teroris itu sebetulnya di mana-mana juga dilarang, itu kan dilarang, di mana-mana juga dilarang, itu tidak boleh lah sebetulnya perbuatan teroris. Selalu harus melalui yang bagus itu melakukan jalan damai, jalan damai, jalan damai. Itu yang selalu harus kita upayakan. Yang memang seperti misalnya kita takutkan kan misalnya bom bunuh diri seperti itu kan ya. Kita tentunya semuanya juga kita takutkan terkait dengan masalah terorisme seperti itu. Tapi mungkin juga bagi mereka yang melakukan seperti itu mungkin dianggapnya sebagai jihad. Mungkin dianggap sebagai jihad untuk memerdekakan Palestina. Cara apa lagi yang harus kita lakukan? Itu juga mungkin harus dimengerti. Cuman pandangan saya pribadi sebetulnya dalam hal ini istilahnya bunuh diri aja kan di kita itu masuk neraka ibaratnya. Apalagi kalau bunuh diri dan membunuh orang lain ya kan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan Anda sudah... Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Jakarta Ahmad Al-Fajri mengungkapkan masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Dalam politik internasional kita mengenal ada yang namanya prinsip anarki. Anarki itu adalah tidak adanya otoritas yang lebih tinggi daripada negara, sehingga negara itu adalah entitas yang paling berdaulat di dunia. Jadi tidak ada otoritas yang bisa memerintah negara untuk menghentikan, melakukan sesuatu atau tidak. Tidak ada yang bisa memerintah sebuah negara karena semua levelnya setara. Itu yang disebut dengan anarki. Jadi meskipun misalnya ada negara A mendesak negara B untuk menghentikan sesuatu, dalam konteks ini misalnya perang, yaitu bukan perintah. Nah, itu cuman anjuran dan sebuah negara tidak punya kewajiban untuk menaati itu dalam prinsip anarki, karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara, sehingga negara itu ya independen satu sama lain. PBB itu tidak dianggap sebagai otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Lalu apa fungsinya, Mas? Ya, PBB hanya menjadi wadah untuk negara-negara tadi untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka, baik itu politik, ekonomi, kemanusiaan, dan yang lain-lain. Tapi itu bukan otoritas yang lebih tinggi daripada negara. Masyarakat melakukan demonstrasi, mendesak hampir di seluruh dunia. Sia-sia dong. Dalam kajian HI kita mengenal bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara itu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada yang disebut dengan faktor eksternal yang ada di luar sana, baik itu desakan dari negara lain dan sebagainya. Ada juga namanya faktor internal, faktor yang datang dari negara itu. Nah, dua jenis faktor ini biasanya mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Nah, apa yang kita lihat saat ini menurut saya adalah salah satu cara yang bagus untuk mendesak negara-negara di masing-masing masyarakat yang melakukan demonstrasi tadi untuk mendesak pemerintahnya melakukan sesuatu, paling tidak untuk mendesak atau untuk mengupayakan peaceful resolution dan sebagainya. Jadi itu bukan yang sia-sia, itu juga merupakan bagian atau cara yang bisa dilakukan untuk mendesak negara masing-masing melakukan sesuatu. Dalam hal ini kan masyarakat kita mendesak Indonesia, kebetulan Indonesia kan prinsipnya posisinya sama dengan masyarakat. Tapi bagaimana dengan di Amerika Serikat? Bagaimana dengan di Inggris, di mana pendapat dari publiknya berbeda dengan pendapat pemerintahnya. Jadi publiknya bilang hentikan, pemerintahnya lanjutkan. Nah, dalam ini demonstrasi itu sebetulnya penting untuk mendesak pemerintahnya untuk merubah kebijakan yang memang, kalau pemerintahan itu biasanya kebijakan dibuat berdasarkan prinsip national interest, apa kepentingan negaranya. Nah, sementara kan masyarakat tidak punya itu ya, sehingga sering terjadi kepentingan negara itu berbeda dengan aspirasi masyarakat. Tapi serangan Israel kepada Palestina terus berlangsung. Kira-kira ada cara lain nggak untuk menghentikan serangan itu? Kalau sebelumnya kita melakukan upaya diplomasi itu parsial, sendiri-sendiri, maka seharusnya saat ini upaya diplomasi harus dilakukan secara kolektif. Misalnya ya, Indonesia mengutuk negara Yaman sekarang ikut perang ya, Houthi ikut perang, negara mana mengutuk juga, tapi kan itu tindakan-tindakan individual.
bukan tindakan yang secara kolektif dilakukan oleh komunitas Arab atau komunitas Islam atau negara-negara Muslim misalnya ASEAN. Jadi belum ada tindakan yang dilakukan secara kolektif oleh organisasi internasional, kawasan-kawasan seperti OKI, ASEAN dan sebagainya. Baru yang ada adalah tindakan individual negaranya. Nah, menurut saya karena ini kejahatan yang jauh lebih besar, maka responnya harus lebih besar. Melibatkan aktor-aktor yang lebih kuat lagi. Ya, Indonesia sudah kuat tapi akan lebih kuat lagi kalau ASEAN. Ya, Saudi Arabia sudah kuat tapi lebih kuat lagi kalau Liga Arab misalnya. Liga Arab, oke. Liga Arab sudah kuat tapi lebih kuat lagi misalnya kalau OKI yang anggotanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Liga Arab. Ini serangan sudah sejak 7 Oktober sampai sekarang, kerusakan begitu rupa di Gaza. Nah, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang ini kalau kita nggak segera melakukan ini akan parah nih. Momen ini betul-betul digunakan oleh Israel untuk menghilangkan Hamas sampai akar-akarnya, kira-kira begitu ya. Saya dengar gitu ada pernyataan dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bilang bahwa kalau ada usulan gencatan senjata itu artinya kita memberikan waktu kepada Hamas untuk berkumpul, untuk mengumpulkan tenaga baru, senjata baru untuk menyerang lagi berikutnya. Makanya tidak ada opsi gencatan senjata. Karena kalau itu ada, berarti kita kasih mereka waktu untuk berkumpul lagi, untuk memperkuat diri lagi. Orientasinya pada Hamas terus, padahal ini ada masyarakat sipil yang betul. Itulah yang kita butuhkan dari demonstrasi yang dilakukan di seluruh penjuru dunia termasuk di Amerika Serikat itu. Dan saya kira saat ini sudah ada hasil positif ya, sudah ada banyak testimoni, banyak gerakan-gerakan yang dulu mereka mungkin acuh terhadap isu ini atau bahkan dulu mungkin mendukung Israel, sekarang sudah berubah menjadi mendukung Palestina. Dan menurut saya itu upaya di level grassroots yang penting. Nah, di level government juga harus ada upaya baru yang dilakukan oleh negara-negara besar termasuk Indonesia. Selama ini Indonesia hanya mengutuk misalnya Israel, tapi tidak melakukan upaya-upaya lainnya. Misalnya pertama ya, kita ingin Israel berhenti, tapi kita juga harus berikan jaminan kepada Israel kenapa dia harus berhenti. Misalnya, oke, kamu berhenti, tapi Anda harus berhenti dengan jaminan saya bisa ngomong ke Palestina juga untuk berhenti, atau ngomong ke Hamas juga untuk berhenti. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda tidak akan diserang misalnya. Jadi ada jaminan. Yang kedua, Indonesia juga belum melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara yang selama ini melindungi Israel, seperti Amerika Serikat terutama. Kenapa Israel begitu berani? Karena dia tahu bahwa dia didukung oleh negara-negara besar. Sehingga untuk membuat Israel itu berhenti, salah satu cara efektif adalah ya mendesak negara-negara besar tadi untuk berhenti mendukung Israel. Tapi bisakah berkomunikasi dengan Israel sementara kita tidak punya hubungan diplomatik? Makanya yang harus kita lakukan adalah mendekati negara-negara yang menjadi backingnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa. Karena kalau negara-negara tadi sudah menurunkan dukungannya, itu akan menjadi kekhawatiran bagi Israel. Memang ada kendala kita untuk berdialog dengan Israel. Kita belum mengakui Israel karena kita lebih mengakui Palestina. Makanya opsi termungkin yang bisa kita lakukan adalah mendekati negara-negara aliansi yang kita punya hubungan baik dengan mereka, yang mereka menganggap kita sebagai aktor yang setara.